Di awal film, kita langsung diundang ke sebuah pernikahan di Masjid Al-Jabar. Mereka adalah dua insan manusia yang bernama Arman, gak pakai Maulana, dan seorang wanita bernama Salma, gak pakai Happy. Alhamdulillahnya ijab kabul mereka berjalan dengan lancar dan hikmat. Saya terima nikahnya Salma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, sekedar info, Salma sudah tidak memiliki kedua orang tua. Oleh karena itu, ia diwakili oleh guru ngajinya yang bernama Kiai Hasan. Sedangkan dari pihak Arman hanya dihadiri oleh ibunya bernama Bu Lastri. Oh iya, di sana juga ada hadir seorang teman Salma, yaitu Dika, yang masih jomblo kayak kamu. Sementara itu di tempat lain, ada seseorang yang membaca kitab terlarang untuk memanggil jin Dasim. Nah, singkat waktu beberapa bulan kemudian, Salma akhirnya hamil. Namun karena selama di kontrakan itu, Salma sering bermimpi buruk dan ditambah lagi sang suami yang sering lembur, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Pondok Mertua Indah. Nah, saat Salma akan beberes, sembari teteleponan sama Pak Kiai, shower di kamar mandinya ujuk-ujuk nyala sendiri, kayak ada yang lagi mandi. Indri, ya Allah. Nah, wanita yang tadi datang ini namanya adalah Indri yang juga sahabat Salma saat di pondok pesantren yang sekaligus rekan kerja Arman di kantor. Dia datang untuk membantu Salma pindahan dan saat mereka keluar dari kontrakan itu terlihat sesosok makhluk di balik jendela. Kalian yakin nih baru 6 bulan honeymoon udah pindah aja? Tapi kan lebih dekat ke kantor. Sesampainya di Pondok Mertua Indah, mereka pun disambut hangat oleh Bisumi yang merupakan ART di rumah tersebut. Bahkan Bu Lastri, ibunya Arman, juga tampak bahagia dan senang dengan kedatangan mereka. Selain itu juga, Salma mengenalkan bestinya pada ibu mertuanya itu. Nah, si ibu ini, meskipun someah pada keluarganya, namun Bu Lastri ini dikenal sosok yang tertutup dan jarang bergaul dengan tetangganya. Di dalam rumah, ketika Salma buka hordeng, Bu Lastri langsung melarangnya dengan alasan kalau para tetangga sering kepo. Nah, ketika mereka di kamar, Arman berharap semoga istrinya merasa tenang dan tidak lagi bermimpi buruk. Dan si Dede Utun pun bisa lahir dengan sehat walafiat. Punten. Tante ngajakin makan katanya. Singkat waktu, pada malam harinya, Arman pamit untuk mengantarkan Indri pulang. Sementara itu, ketika Salma sedang mengaji di kamar, dari arah belakang, Arman ternyata sudah pulang dan izin tidur duluan. Namun, saat sang istri bertanya apakah Arman sudah sholat, ternyata tidak ada siapapun di kasur itu. Dan Arman yang asli baru saja masuk ke dalam kamar tersebut. Mas baru datang. Iya, kamu kenapa sayang? Jamaah yuk. Aku takut mas kejadian kayak di kontrakan kejadian lagi. Di tengah malam, Salma terbangun dan saat ia melihat plafon kamarnya, ia melihat cairan seperti darah yang menetes di atas perutnya yang sedang hamil. Sontak saja, hal itu membuatnya ketakutan dan terbangun, yang ternyata itu adalah mimpi. Tapi ketika ia akan kembali tidur, ada sesosok makhluk yang merayap di dalam selimutnya, yang ternyata semua itu juga hanyalah mimpi. Tenang dulu. Pada pagi harinya saat sarapan, Salma mengatakan kalau usia kandungannya sudah masuki 4 bulan dan mereka akan mengadakan acara syukuran. Namun di sini, Bu Lastri tampak tidak suka dengan acara tersebut. Lalu Arman pun meyakinkan ibunya bahwa acara itu bisa menjadi wadah sang ibu untuk bersilaturahmi dan menjalin hubungan baik dengan para tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu, acara syukuran pun digelar dan saat pengajian, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Itu, sofa jangan sampai basah. Singkat cerita, seusai acara syukuran, Kiai Hasan langsung pamit pulang. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang mengaku Teh Diah yang meminta maaf karena tidak sempat mengikuti acara syukuran. Tapi di saat itu, Salma malah mendengar kalau ibu mertuanya itu ngomel-ngomel. Karena kursi dan barang antiknya semuanya basah kehujanan. Mendengar hal itu, Teh Diah meminta Salma untuk lebih berhati-hati pada ibu mertuanya.
Keesokan harinya saat Salma sedang memasak, Bu Lastri meminta Salma untuk membantunya membuat makanan kesukaan Arman. Namun entah apa yang terjadi, Salma tiba-tiba bisa mendengar ucapan pedas ibu mertuanya itu yang menyindirnya. Padahal Bu Lastri sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun. Baru nikah, sok ngatur-ngatur. Ibu aja nggak pernah kok. Tapi percuma ibu masak kalau kamu larang makan jeroan. Siang harinya, Salma mengunjungi kantor suaminya untuk mengantarkan makan siang. Namun ia pun terheran saat melihat sosok wanita cantik bergaun merah yang keluar dari ruangan suaminya itu. Lalu setelah mereka makan siang, Salma sempat mengobrol dengan Indri yang kepo setelah Salma serumah dengan mertuanya. Gimana tinggal di pondok mertua indah? Aku cuma gak pengen ada salah paham aja sih. Mungkin ibunya Mas Arman mau ngomong apa, tapi aku nerimanya beda. Salah paham gitu ya. Aku cuma gak mau ada konflik aja sih. Sesampainya di rumah, Salma tampak sedang sibuk membuat miniatur rumah. Namun ia kerap diganggu dengan suara-suara dan lemparan batu dari arah luar. Awalnya ia mengira itu adalah ulah Bisumi, tapi tak lama kemudian, kini ia mendengar suara dari atas loteng yang ternyata ya, Salma terkejut sampai tak sengaja menjatuhkan guci antik mertuanya hingga pecah. Dan saat Bu Lastri datang, Salma langsung minta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tak lama berselang, Salma yang mendapat telepon langsung bergegas mengambil paket pesanannya yang diantar langsung oleh Dika. Kenapa kamu yang antar? Kenapa gak dipaketin aja? Lagian deket juga sama toko aku. Ini Bi, tolong anterin ini ke ruang kerja aku ya. Makasih ya Bi. Makasih, Bi. Hati-hati. Dika yang kaget saat melihat jari Salma yang terluka, ia langsung berusaha mengobatinya. Namun di sisi lain, sang mertua yang melihat kedekatan mereka berdua pun merasa curiga. Lalu tak lama kemudian, Arman datang dan Dika pun langsung berpamitan pulang. Nah, di sini Arman sempat menyinggung perhatian Dika pada Salma. Namun di sini, Salma menjelaskan kalau Dika memang sedari dulu selalu bersikap baik dan sekarang hanya membantu urusan bisnisnya saja. Lalu pada malam harinya, Arman memeriksa gudang untuk mengecek dan memastikan apa yang dilihat oleh istrinya tadi siang. Namun di sini Pak suami tidak menemukan apapun selain bebenyit Jerry. Nggak sarapan dulu. Nggak usah, nanti aja gampang. Ya udah, ntar aku anterin makan siang ke kantor. Jalan dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada keesokan harinya, ketika Arman berpamitan untuk bekerja, tanpa sengaja Salma menemukan sebuah anting yang terjatuh dari jas suaminya. Nah, di tengah rasa curiga itu, tiba-tiba Teh Diah datang kembali sembari memberikan sebuah besek berisi dendeng sapi buatannya. Dan Salma yang culametan pun sempat mencicipinya. Lalu sebelum OTW pulang, si Teteh ini meminta Salma untuk mampir ke rumahnya yang berada di ujung komplek. Salma kapan-kapan mampir atuh ke rumah. Di pojokan komplek yang ada pohon besarnya. Iya Teh, insya Allah. Ketika di dalam rumah, Salma yang akan pergi ke pesantren meminta Bisumi untuk membagi 2 dendeng tersebut. Yang satu untuk suaminya, yang satu lagi untuk ia bawa ke pesantren. Nah, sesudah mandi, Salma yang akan pergi ke pesantren merasa sesak dan panas dada saat ia melihat anting yang ia temukan. Dan Salma pun merasa kalau suaminya telah berselingkuh dengan bea kantor. Lalu Salma yang tak mau kalah saing ini pun langsung mendempul wajahnya dengan membagong buta hingga bau bedak pun membuatnya mual. Lalu saat Salma akan OTW, Bu Lastri menanyakan dari mana makanan tersebut dan Salma pun menjelaskan kalau makanan itu merupakan pemberian dari Teh Diah yang tinggal di ujung komplek. Mendengar hal itu sontak saja membuat mereka pun terheran karena setahu mereka tidak ada nama Diah di komplek tersebut. Singkat cerita, sesampainya di pesantren, Salma langsung menceritakan gangguan aneh yang ia alami pada sang guru. Bahkan curhatannya ini pun belum ia ceritakan pada suaminya. Mendengar hal itu, Kiai Hasan pun meminta Salma untuk bercerita pada suaminya dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Lalu ketika Salma memberikan dendeng yang ia bawa untuk gurunya, ternyata Astagfirullah. di malam harinya saat di rumah, Salma yang emosi ngebacot sembari peporongos dan ia pun menuduh kalau ada yang sengaja menukar makanannya dan membuatnya malu. Lalu Arman yang mendengar bacotan sang istri langsung ikut naik pitam. Nah, saat di kamar ketika Salma sedang melihat kondisi perutnya, ia mendengar suara Arman yang sedang teleponan mesra dengan seseorang. Mendengar hal itu, Salma pun langsung bergegas keluar untuk mengeceknya.
deh, Bi. Salma yang dikagetkan dengan kehadiran Bisumi langsung menanyakan keberadaan suaminya. Namun si Ibi yang akan membuang sampah mengungkapkan kalau sedari tadi Arman ada di dalam. Nah, lalu ketika Bisumi akan membuang sampah, ia melihat sosok makhluk yang membuatnya ngebiri-gidik. Sementara itu, ketika di kamar, Salma yang ingin mengganti oli sang suami mencoba mengajaknya untuk kegabrugan. Tetapi sang suami yang capek langsung menolak ajakannya, dan hal itu tentu saja membuatnya kecewa dan merasa kalau suaminya sudah terpuaskan di luar sana. Keesokan harinya, ketika Salma lagi nyekrol HP di ruangan kerjanya, ia seketika panik karena merasa gempa yang begitu hebat sampai membuat dinding ruangan itu retak, bahkan rumah miniaturnya pun hancur. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi. Salma yang masih panik berusaha menelpon suaminya yang sedang meeting dengan klien penting. Lalu Arman meminta istrinya untuk memahami pekerjaannya. Namun entah bagaimana, sambungan telepon mereka terputus dan tiba-tiba terdengar suara Salma yang menyumpahi semoga semua proyeknya gagal. Padahal Salma sudah menutup teleponnya. Kamu emang gak pernah peduli. Semoga proyek kamu gagal. Kamu ngomong gitu sih? Di rumah, Dika datang untuk membantu Salma, namun tiba-tiba Salma diganggu oleh suara-suara aneh yang muncul dari loteng. Dan saat dicek, ternyata itu adalah kelelawar yang terbang berhamburan. Dika yang melihat hal itu langsung berusaha mengusirnya karena para kelelawar itu tampak menyerang Salma. Sementara itu, seusai meeting, Arman yang kalut di Taman Kiara Artapak dihampiri oleh Indri yang langsung memberinya udut. Tak hanya itu saja, Indri pun meminta Arman untuk curhat tentang masalahnya pada dirinya. Sementara itu di rumah, saat Teh Diah kembali berkunjung, Bu Lastri yang lagi di dapur berusaha ngepoin percakapan mereka. Lantas, seakan mengetahui masalah rumah tangga Salma, Teh Diah meminta Salma untuk lebih memperhatikan suaminya karena bisa jadi perubahan sikap Arman itu karena pengaruh dari si pelakor. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Salma pun semakin overthinking. Halo, Ndri. Hari ini Mas Arman sama tim lembur lagi ya? Iya, tapi Mas Arman kayaknya bakal lanjut di sini sampai malam. Pada malam harinya, Salma ujug-ujug mendatangi kantor suaminya yang sedang lembur untuk membuktikan kecurigaannya itu. Hingga sesampainya di lantai 2, ia langsung celingak-celinguk berharap ia ngegap suaminya yang sedang selingkuh. Nah, saat Indri datang, Salma malah menuduh Indri telah merahasiakan perselingkuhan suaminya. Lalu di tengah kekesalannya itu, Salma langsung bergegas menemui suaminya yang baru saja keluar dari WC dan langsung membacoti suaminya di depan para karyawan dengan menuduhnya telah berselingkuh sembari peporongos membentak suaminya. Kamu nyadar nggak? Makin kesini tuh kamu ngomong makin yang enggak. Perempuan yang teleponan sama kamu kemarin malam, iya kan, Mas? Aku nggak teleponan sama Aku siapa. lihat sendiri, Mas. Saat di perjalanan pulang, mereka terus bertengkar dan saling peporongos. Hingga akhirnya, akibat pertengkaran yang tidak jelas itu, mereka pun hampir saja pindah alam karena hampir bersilaturahmi dengan penggandara expander. Aku harus gimana? Aku mau kamu tuh gak kabur-kaburan, Mas. Aku mau kamu dengerin aku, Mas. Ya ini aku dengerin kamu. Gak cari alasan, gak cari orang lain. Orang lain apa? Sesampainya di rumah, Salma yang lagi ngaca merasa insecure dengan penampilannya. Bahkan ia merasa gembrot saat ia bercermin. Sementara itu, Arman yang memilih tidur di sofa karena tidak ingin berdebat lebih jauh, tapi malam itu, saat ia sedang tidur terlelap, tiba-tiba Salma menghampirinya dan langsung menyerang serta mencekek leher Arman dengan penuh amarah yang ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, sepulang dari pasar, Bisumi yang penasaran berusaha membuntuti Teh Diah yang masuk ke sebuah rumah yang ada di ujung komplek. Rumah itu tampak kumuh, tak terawat, dan terbengkalai. Nah, ketika si Ibi celingak-celinguk mengintip ke dalam rumah, tiba-tiba Astagfirullahaladzim.
Sementara di rumah, Bu Lastri berusaha memberikan nasihat pada menantunya itu secara baik-baik. Akan tetapi, Salma yang masih didera emosi malah melawan ibu mertuanya. Hingga saat Bisumi datang, Salma yang mendengar ketukan pintu langsung bergegas mengeceknya. Nah, di sini Bisumi kemudian mengungkapkan bahwa di komplek ini tidak ada yang bernama dia, karena rumah yang ada di ujung jalan itu sebenarnya adalah rumah kosong dan terbengkalai. Teh Dia, ada apa teh? Pengen ngobrol aja sama Salma. Di tengah rasa penasaran, Bu Lastri berusaha menguping percakapan Salma dan Teh Diah yang ternyata menantunya itu sedang berbicara sendiri. Jangan ikut campur. Aduh, maaf Bu Lastri. Beberapa saat kemudian, Bu Lastri melihat Salma masuk ke dapur, menyalakan kompor, lalu meninggalkannya begitu saja. Namun ketika Bu Lastri hendak mematikan kompor itu, apinya justru membesar dan tanpa sengaja menumpahkan air panas yang menyebabkan cekernya melepuh tersiram air panas. Nah, di sini anehnya, Salma justru baru saja datang dari luar rumah dan tampak panik melihat kondisi mertuanya. Sekarang Bi, ya ibu kenapa kok bisa? Bi, cepetan! Peristiwa ini membuat Arman marah dan menyalahkan Salma. Bahkan, Arman menuduh Salma berselingkuh dengan Dika karena pria itu selalu datang ketika dirinya tidak ada di rumah dengan alasan mengantarkan paket. Melihat pertengkaran itu, Bisumi mencoba melerai dengan menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan Salma yang tidak terima dengan perkataan suaminya itu langsung pergi masuk ke kamar. Pada malam harinya, Bu Lastri meminta Bisumi pergi menuju pesantren untuk menemui Kiai Hasan untuk mengambil air doa. Namun setibanya di terminal, Bisumi malah mendengar suara-suara aneh yang membuatnya panik dan ketakutan. Bahkan sialnya, Bisumi malah melihat penampakan sosok makhluk yang sok serem. Hingga tak sadar, Bisumi pun diseruduk tayo hingga tewas. Sementara itu di pesantren, Kiai Hasan yang merasakan firasat buruk kalau Salma sedang diganggu oleh jin jahat, ia langsung bergegas mengecek kitab Samsul Ma'arif yang tersimpan di perpustakaannya, dan betapa syoknya ia ketika melihat lembar kitabnya yang hilang tersobek. Lalu tiba-tiba Allahu la ilaha illa huwa. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Lastri merasa bersalah atas tewasnya Bisumi, sebab ia yang mintanya pergi pada saat itu. Lalu Bu Lastri memberitahu Arman bahwa ada jin jahat yang berusaha meneror keluarga mereka. Setelah itu, Bu Lastri pun memberitahu Salma tentang kesaksian Bisumi tentang sosok dia yang sebenarnya. Karena setiap dia datang ke rumah, Bu Lastri selalu melihat Salma sedang berbicara sendiri, bak ODGJ. Mendengar hal itu, Salma malah amuk-amukan dan tidak terima dengan tuduhan tersebut. Lantas dia pun pergi mendatangi rumah Teh Dia. Setiap kali kamu bilang dia datang, yang ibu lihat kamu bicara sendiri, nah. Ibu mau nyangka aku gila gitu, Bu? Enggak. Udah ya, Bu. Udah, Bu. Cukup ya, Bu. Singkat waktu, sepulangnya ke rumah, Bu Lastri mendengar suara Bisumi yang sedang menyapu di halaman rumah. Dan ketika ia menuju sumber suara, di sana hanya ada sapu yang tergeletak begitu saja. Dan anehnya, sapu itu mengeluarkan darah dan membuat Bu Lastri pun ketakutan. Tak hanya itu saja, tiba-tiba muncul sosok Bisumi dari arah belakangnya. Kamu siapa? Sementara itu, sambil membawa sebotol air doa, Salma yang merasa penasaran dengan ucapan mertuanya itu tampak mendatangi rumah Teh Diah. Yang anehnya, rumah itu tampak bersih dan terang benderang. Lalu Salma meletakkan air doa di meja teras rumah itu dan langsung disambut oleh Teh Diah. Nah, di dalam rumah, Teh Diah mencoba menghasut dan meyakinkan Salma kalau menurutnya Arman dan keluarganya itu sama sekali tidak membutuhkannya. Lalu, saat Salma dipeluk oleh Teh Diah, air doa yang ada di meja teras tiba-tiba berubah menjadi hitam dan pecah. Kenapa, Salma?
Setelah nyamarannya terbongkar, rumah Diah kini berubah menjadi rumah kosong yang kumuh dan tidak berpenghuni. Di situasi yang sangat mencekam itu, Salma yang ketakutan pun langsung membaca ayat kursi dan berusaha kabur dari sana. Kamu lihat apa sih? Allahumma wa'alaikumazina amanu. Ibu! Mas Arman! Sesampainya di rumah, Salma yang panik langsung mencari keberadaan mertua dan suaminya. Tapi tiba-tiba di rumah itu, ia justru melihat sosok Teh Diah yang ngejentul di tangga. Dan tak hanya itu saja, ada sosok-sosok lain yang muncul yang mengepung Salma hingga membuatnya ketakutan. Lalu di sini, Salma pun kembali berdoa dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, nur ila. Setelah sosok itu menghilang, Salma langsung keluar dari rumah sembari kehujanan untuk mencari bantuan menuju apartemennya Indri dan memintanya untuk mengantarnya menuju pondok pesantren. Nah, saat Indri sedang mengambil handuk, Salma melihat jipo milik suaminya yang tergeletak di atas meja. Salma yang merasa tidak enak hati langsung lantas memastikan hal tersebut. Dan betapa terkejutnya Salma ketika melihat sosok suaminya yang baru saja keluar dari kamar mandi apartemen tersebut, yang tentu saja membuat Salma nyeri dada. Lalu Arman menjelaskan kalau semua ini tidak seperti apa yang Salma pikirkan, karena Arman hanya mampir sejenak setelah mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Akan tetapi Salma yang telah terbakar cemburu sampai tutung tidak mau mendengar penjelasan mereka. Kamu percaya aku kan? Kalau emang aku seegois itu, Mas, aku minta cerai. Salma! Salma! Setelah hampir tertabrak mobil LCGC, Salma tetap tidak terkejar oleh Arman karena kabur menggunakan taksi dan langsung menuju pesantren untuk menemui gurunya. Singkat waktu sesampainya di pondok pesantren, Salma langsung curhat pada gurunya soal Arman yang telah berselingkuh. Namun di sini, Kiai Hasan mengungkapkan jika semua yang Salma alami ini merupakan ulah jin Dasim yang berusaha menghancurkan rumah tangganya. Lalu Kiai Hasan meminta Salma untuk mengambil air wudhu untuk mensucikan diri. Dan di saat itu, Arman datang menyusul istrinya ke pondok pesantren. Setelah semua persiapan selesai, Kiai Hasan yang dibantu oleh beberapa santriwati bersiap untuk melakukan ruqyah. Dan saat sang kiai memercikan air doa pada Salma, tiba-tiba jin itu datang tepat di hadapan Salma dan Salma pun langsung kerasukan hingga tubuhnya melayang. Dirasa si jin sudah keluar, Kiai Hasan pun mencoba memastikan hal tersebut. Akan tetapi, Salma yang ternyata masih kerasukan justru menyerang gurunya dan juga Arman. Akhirnya, berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahnya Kiai Hasan berhasil membebaskan Salma dari gangguan jin Dasim. Salma! Kamu masih cinta sama perempuan ini, ha? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum ulaika ashabun nar. Akan tetapi, tangis Arman pecah ketika ia melihat kondisi Salma yang keguguran dan tanpa membuang waktu, Arman langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Singkat waktu ketika Salma tersadar, ia melihat di sana telah ada ibu mertuanya dan juga Arman. Namun yang membuatnya sedih adalah ketika ia mengetahui jika dirinya mengalami keguguran, dan di saat itu pula lah Arman mencoba berusaha menguatkan sang istri untuk lebih ikhlas dan menerima takdir. Nah, kita sudah kembali ke penciptanya. Ikhlas. Sabar. Masih belum rezeki.
Singkat cerita, kondisi Salma telah membaik dan kini mereka telah pindah ke rumah baru dan Salma mengundang Indri ke acara syukuran tersebut. Tak hanya itu saja, mereka pun saling memaafkan atas kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka. Keutuhan rumah tangga itu harus dari keinginan dua orang. Karena dalam rumah tangga banyak sekali mendapat cobaan dan godaan. Yaitu kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Namun di tengah-tengah acara syukuran, Indri yang merasa sedang datang bulan mendekati Salma untuk minta pembalut. Mendengar hal itu, Salma meminta Indri untuk menggunakan pembalut yang ada di WC kamarnya. Nah, di sini terjawablah sudah. Ternyata di sini Indri bukan ingin meminta pembalut, tapi ia berniat mengambil anting miliknya yang ternyata Indrilah yang selama ini memanggil jin Dasim serta mengganggu rumah tangga Arman dan Salma karena ternyata Indri diam-diam menyukai Arman. Lalu Indri kembali mengeluarkan boneka santet untuk kembali mengganggu rumah tangga Salma dan Arman dengan level yang lebih tinggi. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Dasim ini? Film yang menurut saya B aja ini sebetulnya memiliki pesan yang baik sih sebenarnya untuk kalian yang telah berumah tangga. Tapi walaupun begitu, film ini mendapatkan rating 5 pas dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.